Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Crosshair. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu kepada kami. Bersama-Mu Tuhan, kami merasakan tenang dan damai sejahtera. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, bukan karena ketika kondisi kami baik-baik saja, tetapi dalam apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang sedang kami lewati saat ini, kami mau tetap menyerukan bahwa Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
sama-sama kita mau serukan suara kita. Mari sembah Dia. Bersamamu Bapa, Kau yang ku percaya, Kau yang bersama kami, ku bersyukur. Ku naikkan sembahku, Kau yang besertaku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Mari yang percaya bahwa hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Mari kita serukan namanya. Yesus, Kau yang bekerja, Roh-Mu bekerja. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Sungguh besar kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau Allah yang setia, Kau yang mengasihi kami. Makasih Tuhan, Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sampai, Kau yang ku sampai, hanya Kau yang layak. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besar
Sebab kau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Hey, welcome to the Church on Air everyone. Selamat datang di Church on Air pada malam hari ini. Dan I was excited setiap kali kita bisa bersama-sama dan bisa memuji Tuhan bersama-sama. And so glad karena kita bisa melihat teman-teman semuanya dan bisa memuji Tuhan bersama dengan teman-teman. Dimanapun kita berada saat ini. Mungkin kita sedang di rumah, mungkin kita ada yang sedang pergi keluar atau dimanapun kita berada, bahkan teman-teman yang mungkin ada di kota-kota lain juga. Tapi puji Tuhan bahwa kita tetap bisa menyembah Tuhan bersama-sama secara online, bukan? Dan it's always a great night setiap kali kita bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan tergabung bersama kami di Church on Air pada malam hari ini, welcome home to you from us. Because this is a home for everyone. Dan teman-teman juga menjadi part dalam keluarga ini.
Dan mari kita bertumbuh bersama-sama dari hari ke hari. Dan di bulan ini kita sama-sama memasuki bulan Seasons of the Spirit, yang dimana kita sama-sama belajar mengenai pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan seperti di-mention pada minggu lalu oleh Pastor Jeffrey, bahwa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita membentuk dan mengubahkan kehidupan kita dari dalam. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, jauh dari kesombongan di dalam kehidupan kita. Dan that's very true. Dan malam hari ini, message yang sama akan disampaikan kelanjutannya oleh Pastor Petra buat kita pada malam hari ini. So, are you excited untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? So, let's take our notes. Mari kita catat notes hari ini, karena kita percaya bahwa setiap firman Tuhan akan mengubahkan dan memperbaiki kehidupan kita lebih baik dari hari ke hari. Dan mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu buat kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa hari ini, malam ini Tuhan, apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan akan berbicara kepada kami secara personal dalam kehidupan kami. Dan Kau adalah Allah yang pribadi, Allah yang personal. Roh Kudus berbicara kepada kami dan ubahkan kehidupan kami. Kami percaya mulai malam hari ini, kehidupan kami akan berubah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman yang ada di Christ Nation, senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Sekalipun ya kita belum bisa jumpa secara langsung, but at least kita bersyukur karena firman masih bisa diperdengarkan dan kalian bisa mendengar, mengaksesnya dimanapun kalian berada. Judul sesi ini adalah 30 Minutes Exclusive Interview with Holy Spirit. 30 menit interview eksklusif dengan Roh Kudus. Tentu kalian akan bertanya, apa maksudnya? Apakah Roh Kudusnya akan hadir dengan saya pada sesi interview ini? Tentu saja jawabannya adalah ya. Sebab nanti dalam pemaparan ini kalian akan tahu bahwa Dia adalah Allah. Kalau Dia adalah Allah, berarti Dia tentu saja maha ada. Dia ada pada saat saya sedang melakukan atau merekam atau taping video ini, sama seperti Dia juga ada bersama-sama dengan kalian ketika kalian mendengarkan video ini. Dan keberadaannya, kehadirannya bersama-sama dengan kita tentu saja adalah kehadiran untuk memberkati kita melalui firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua mungkin muncul, apa yang menjadi parameter bahwa yang menjawab pertanyaan dari interview ini adalah Roh Kudus sendiri? Nah ini, parameternya adalah jawaban-jawaban itu diambil dari Alkitab. Kenapa demikian? Kalau kita percaya, hanya jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan Allah telah memilih menjadikan Alkitab sebagai media untuk memperkenalkan dirinya, mengkomunikasikan dirinya kepada kita, maka kita tidak akan keberatan mengambil jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dari Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang perlu kalian ingat, saya taping video ini di rumah dan kemungkinan nanti akan ada suara-suara yang mungkin akan masuk, mungkin orang jualan lewat atau suara pesawat lewat, I don't know. Tapi saya berdoa ini tidak akan mengganggu saudara, tidak mendistract saudara, karena kita perlu untuk belajar fokus dengan firman Tuhan. Saya berdoa saudara sepakat dan mengaminkan hal ini. Yang pertama, pertanyaan yang penting berkaitan dengan interview saya dengan Roh Kudus adalah ini. Siapa sebetulnya Roh Kudus? Siapa sebetulnya Roh Kudus? Bagaimana Dia memperkenalkan dirinya pada kita? Nah, uniknya begini. Alkitab memberitahu kepada kita, Roh Kudus menjawabnya melalui Alkitab, bahwa ternyata yang pertama ya, sebutan Roh Kudus dan Allah di dalam Alkitab itu seringkali berlaku secara interchangeable atau bisa diganti, bisa dibolak-balik begitu. Maksud saya begini, waktu saya membaca buku dari Millard J. Erickson, judulnya adalah Teologia Kristen, khususnya di volume ketiga, di salah satu lembar-lembar bukunya yang tebal itu memberitahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ada penyebutan antara Allah dan Roh Kudus yang dilakukan secara interchangeable atau diganti posisi, dibolak-balik posisinya. Lihat baik-baik, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga dan keempat, ini adalah cerita tentang Ananias dan Safira yang waktu dia habis jual tanahnya, lalu dia bohongin Petrus. Tapi menariknya begini, di pasal yang kelima ayat 3 dan keempat kita akan melihat sama-sama bahwa yang ternyata dibohongi itu bukan hanya Petrus, tapi Roh Kudus
yang juga adalah Allah. Lihat baik-baik, Kisah pasal 5 ayat 3 dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Perhatikan ya, di ayat 3 dikatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Siapa yang didustai? Di ayat 3 ini Roh Kudus. Tapi ayat yang keempat nanti kita akan lihat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di ayat 3 dikatakan mendustai Roh Kudus, ayat 4 dikatakan mendustai Allah. Itu berarti ada interchangeable yang menyebutkan berarti bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Allah. Sebab Roh Kudus adalah Allah. Bukti yang lain adalah bahwa ternyata Roh Kudus ini memiliki sifat-sifat keilahian. Sifat keilahian yang pertama adalah Dia kekal. Ini tentu sifat keilahian. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada dua bentuk kekekalan yang disebutkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah bentuk kekekalan yang ada, maksud saya yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ini bentuk kekekalan yang pertama. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan ini hanya terjadi pada diri Allah. Selain Allah tidak ada yang lain. Allah saja, Dia saja seorang diri yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Bentuk kekekalan yang kedua adalah ada awal tapi tidak ada akhir. Ini juga disebut kekal. Contohnya misalnya surga dan neraka. Ini juga adalah kekal tapi dalam bentuk yang kedua, yaitu apa? Ada awal, tidak ada akhir. Tentu saja kalau surga dan neraka diciptakan Allah, maka berarti ada awalnya. Tetapi rupanya surga dan neraka didesain untuk tidak berakhir. Terus-menerus ada selamanya. Dia kekal, tetapi ada awalnya. Nah uniknya, Roh Kudus memperkenalkan dirinya kepada kita, Dia kekal dalam bentuk kekekalan yang pertama. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa begitu? Sepanjang Alkitab tidak pernah ada disebutkan bahwa Roh Kudus diciptakan. Yang ada adalah Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 memberitahu kita tentang hal itu. Ada Roh Kudus pada saat fase penciptaan itu. Tapi kalau itu belum cukup jelas, maka Ibrani pasal 9 ayat 14 akan memberi kepada kita penjelasan. Coba lihat Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Perhatikan, oleh Roh yang kekal. Kata kekal di sini dijelaskan dalam bagian Alkitab yang lain bahwa kekalnya bersifat kekekalan yang pertama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu adalah Allah seorang diri. Dan yang kedua, sifat yang dimiliki Roh Kudus, sifat ilahi yang dimiliki Roh Kudus, Dia juga adalah Allah yang maha ada, di mana-mana ada. Mazmur pasal 139 ayat 7 dan 8, sebetulnya sampai 10. Saya hanya akan baca 7 sampai 8, ini cukup menjelaskan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, perhatikan baik, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Langit adalah tempat yang paling tinggi dalam terminologi Ibrani. Demikian juga dunia orang mati menggambarkan tempat yang paling bawah. Dengan kata lain, di tempat yang paling tinggi pun Roh Kudus ada, di tempat yang paling bawah pun Roh Kudus ada, di segala tempat Dia ada. Itu sebabnya di awal saya bilang, kalau judulnya adalah Exclusive Interview with Holy Spirit, apakah Dia hadir? Tentu Dia hadir. Karena Allah hadir di semua tempat. Nah, yang juga penting adalah bahwa Dia memiliki sifat maha tahu. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 memberitahu kepada kita yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya akan bacakan ini buat kita semuanya. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah yang bisa melakukan ini? Menyelidiki Allah? Oh my God. Apalagi menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Manusia tidak mungkin mampu melakukan hal ini. Tapi Allah yang mampu melakukannya. Jadi kalau Roh Kudus bisa melakukannya, tentu berarti dia adalah Allah. Yang terakhir, Roh Kudus memiliki sifat maha tahu dan juga maha suci. Perhatikan baik-baik, maha kuasa maksud saya. Maha kuasa dan maha suci. Tadi sifat yang pertama dia kekal. Sifat yang kedua dia maha ada. Dia juga maha tahu. Nah yang terakhir ini maha kuasa dan juga maha suci. Kalau kalian baca di Matius pasal 12 ayatnya yang ke-28, kalian akan tahu di sana bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dengan kata lain, berarti Roh Kudus itu maha berkuasa, melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagian yang terakhir, dia juga maha suci. Ini terlihat dari ayat di Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-30 yang menyebutkan bahwa dosa itu bisa mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa dia perlu berduka? Oleh karena dia maha suci, sehingga dosa mendukakan dirinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sifat-sifat keilahian yang dimiliki oleh Allah Roh Kudus ini menyebutkan dengan jelas bahwa dia adalah Allah. Tapi jika lagi-lagi itu belum cukup, maka perhatikan baik, Roh Kudus juga memberi jawaban kepada kita bahwa dia ini Allah. Sebab dia menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan-pekerjaan ilahi. Tadi penyebutannya interchangeable. Yang kedua, dia memiliki sifat-sifat ilahi. Yang ketiga, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Yang pertama, penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 2 menyebutkan hal itu. Ayub pasal 33 ayat 4 juga menyebutkan hal itu. Saya bacakan khusus yang bagian di Ayub 33 ayatnya yang keempat. Kalau Kejadian pasal 1 ayat 2 saya rasa ini jelas bagi kita. Ayub pasal yang ke-33 ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kalian. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah, tentu saja ini merujuk kepada Roh Kudus. Membuat aku. Berarti memang Roh Kudus bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Dia terlibat aktif dalam penciptaan. Dan hanya ada pribadi Allah saja yang terlibat secara aktif di dalam penciptaan. Selain daripada dia terlibat secara pasif pada saat diciptakan. Yang kedua, dia juga melahirbarukan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, Titus pasal 3 ayat yang ke-5 memberitahu kepada kita. Saya bacakan Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5 untuk kita semuanya. Titus 3 ayat yang ke-5, perhatikan baik. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa melahirbarukan kita? Diri kita saja tidak mungkin bisa, oleh karena kita telah menjadi hamba dosa. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Sama seperti kelahiran pertama dilakukan secara aktif oleh Allah, maka kelahiran kedua pun, ketika manusia perlu dilahirbarukan, lahir dari roh, itu pun juga dikerjakan oleh Allah. Sehingga kalau yang mengerjakannya adalah Roh Kudus, berarti dia adalah Allah. Yang terakhir, dia bahkan juga membangkitkan Tuhan Yesus. Roma pasal 8 ayat 11 memberitahu kepada kita tentang hal ini. Saudara-saudara, tiga hal ini kiranya cukup membuktikan kepada kita interchangeable antara dia dengan Allah. Yang kedua, sifat-sifat ilahi yang dimilikinya. Yang ketiga, dia juga memiliki pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ilahi. Itu membuktikan dia adalah Allah. Ini penting sekali lagi. Kenapa? Karena selain memberitahu kepada kita tentang siapa pribadi Roh Kudus yang adalah Allah, ini juga bisa memagari kita dari kesalahan atau kesesatan seperti yang terjadi pada saksi-saksi Yehova misalnya. Saksi Yehova berkata bahwa Roh Kudus adalah kekuatan aktif dari Allah. Roh Kudus adalah semacam kekuatan yang keluar dari Allah. Ini tentu bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Alkitab. Roh Kudus bukan kekuatan aktif. Roh Kudus bukan
sesuatu kekuatan yang keluar dari Allah, melainkan dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, pengkhotbah sebelum saya, maksudnya pengkhotbah pertama di sesi tentang Roh Kudus ini, juga menyebutkan bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat seperti berpikir, dia juga punya perasaan dan yang lain-lain. Itu tentu membuktikan bahwa dia, Allah Roh Kudus, adalah pribadi, bukan hanya sekedar kekuatan aktif. Oleh karena kalau bukan pribadi, tidak mungkin bisa berpikir, tidak mungkin bisa memiliki perasaan dan yang lain-lainnya. Jadi jelas, di bagian pertama, Roh Kudus menjawab tentang siapa dirinya kepada kita, yaitu dia adalah Allah itu sendiri. Kalau Roh Kudus adalah Allah, apakah berarti dia sejajar dengan Allah Bapa dan Allah Anak? Nah, ini juga penting. Apakah Roh Kudus itu posisinya sejajar, setara dengan Allah? Jawabannya ya. Dia sejajar, setara, sehakikat, baik dengan Allah Bapa maupun Allah Anak atau Allah Putra. Ketiganya ini satu hakikat. Setara, sejajar. Meskipun kayaknya kalau kita membaca Alkitab, mungkin ada yang berkata atau beranggapan bahwa sepertinya Roh Kudus ini paling inferior. Kenapa? Karena Bapa mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus. Sepertinya dia nampak yang paling inferior. No. Itu hanyalah urutan logis saja yang dimengerti oleh manusia. Apa maksudnya urutan logis? Manusia ini biasa memproses data, lalu kemudian memberikan urut-urutan berdasarkan dengan kemampuan pikirannya. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka kalau kita membaca Alkitab, seolah-olah memang ada urutan logisnya. Tapi itu tidak menyebutkan sama sekali bahwa Bapa lebih superior dan Roh Kudus yang paling inferior. Tidak. Sekali lagi itu hanya urut-urutan logis saja. Kenapa begitu? Karena kalau kalian lihat dalam beberapa penjelasan ini nanti, kalian akan tahu bahwa Roh Kudus ini setara, sejajar dengan baik Bapa maupun Anak. Coba perhatikan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, ini adalah kalimat yang penting berkaitan dengan formulasi baptisan. Perhatikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa jelas Allah, Anak juga adalah Allah. Kalau keduanya Allah, ngapain? Jika Roh Kudus bukan Allah, ditempatkan sama dalam formulasi kalimat baptisan itu. Kalau Roh Kudus ditempatkan di dalam formulasi kalimat baptisan bersama dengan dua pribadi Allah yang lain, berarti benar bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, pada saat Paulus memberkati jemaat di Korintus, Paulus juga menggunakan ketiga pribadi ini sejajar, setara. Perhatikan, 2 Korintus pasal yang ke-13, ini saya akan bacakan buat saudara semuanya. Ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada kasih karunia Tuhan Yesus, ada kasih Allah yang dimaksudkan Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ketiganya disebutkan sama, setara, sejajar, dalam posisi yang sama, berkaitan dengan doa berkat Paulus bagi jemaat di Korintus. Dua hal ini penting, baptisan, formulasi kalimat baptisan, dan doa berkat. Dan dalam keduanya, pribadi Roh Kudus ditempatkan sejajar dengan pribadi Bapa dan pribadi Anak. Kalau memang begitu, itu berarti memberitahu kepada kita, jelas Roh Kudus tidak yang paling inferior, atau ada yang lebih superior dari ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Ketiganya satu hakikat. Sebab Allah Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Nah, saya tidak akan jelaskan ini sedetail mungkin, oleh karena mungkin nanti akan ada sesi berikutnya berkaitan dengan hal ini. Saya berharap demikian, supaya bisa menambahkan pengertian yang komprehensif kepada kita. Tetapi paling tidak ini cukup memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus setara, sejajar, sehakikat dengan pribadi yang lain di dalam Allah Tritunggal. Teman-teman, ini penting sekali. Oleh karena hari-hari ini, bahkan dalam kekristenan modern sekarang, ada begitu banyak kesesatan berkaitan dengan hal ini. Dan kalau anak Tuhan, orang-orang muda, tidak mulai belajar hal-hal ini, lalu apa yang terjadi pada masa depan kekristenan?
hanya dengan cara memperbaiki kualitas orang-orang muda Kristen dengan pengertian doktrinal yang tepat, maka bisa menjamin kekristenan ke depan itu lebih baik daripada hari ini. Penyesatan ke depan itu bisa lebih dikurangi daripada hari ini. Dan saya berdoa kalian punya energi untuk belajar hal-hal ini, supaya kalian tidak hanya mendasari iman kalian menggunakan perasaan saja, melainkan juga mendasari iman kalian dengan logika yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, masuk ke bagian berikutnya, ini adalah bagian yang terakhir. Kalau Roh Kudus itu satu hakikat, setara dengan pribadi Bapa dan pribadi Anak, lalu kenapa kok seolah-olah bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, sementara dosa menghujat Tuhan Yesus bisa diampuni? Sehingga mengakibatkan kita berpikir, berarti Roh Kudusnya lebih berkuasa. Sehingga kalau menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Sementara menghujat Bapa atau bahkan menghujat Anak, itu pun bisa diampuni. Saudara, kita akan mempelajari ini, kita akan melihat konteksnya, sehingga kita akan mengambil kesimpulan yang tepat. Jawaban dari Roh Kudus yang disediakan bagi kita melalui Alkitab. Di Markus pasal 3 ayat 22-30, dan Matius pasal 12 ayat 31 dan 32, menjawab tentang hal ini. Karena dosa menghujat Roh Kudus dicatat pada kedua Injil yang tadi. Markus pasal 3 ayat 22-30, Matius pasal 12 ayat yang ke-31-32. Nah, kejadiannya adalah ketika Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang-orang Farisi ini ternyata menuduh, menghujat Tuhan Yesus dengan berkata bahwa dia menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebub. Dia mengusir setan dengan kuasa setan. Dia menuduh Tuhan Yesus menggunakan kuasa setan melakukannya. Tentu ini adalah sebuah penghujatan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena penghujatan itu juga berarti bahwa tidak meyakini apa yang dikerjakan oleh Allah berasal dari Allah. Penghujatan juga bisa berarti bahwa tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah pada kita dan menganggap itu berasal dari diri kita sendiri. Bentuk-bentuk penghujatan bisa macam-macam. Tapi dalam Matius 12 ini adalah menyangkali bahwa kekuatan yang dimiliki, kuasa yang dimiliki dari Yesus bukan berasal dari Allah, tetapi dari setan Beelzebub. Nah, ketika orang Farisi menyampaikan hal itu, menuduhkan hal itu, menghujat itu, Tuhan Yesus bilang bahwa dosa terhadap anak manusia bisa diampuni. Tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang nanti. Kenapa begitu? Nah, saya akan bacakan dulu di Matius pasal 12, ayatnya yang ke-31 dan 32. Matius 12, ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Tuhan Yesus maksudnya, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kenapa begitu? Kalau saudara ingat, bahwa salah satu karya atau tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan dunia akan dosa. Coba perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara ya. Maka Yohanes pasal 16 ayat 18. Maksud saya Yohanes pasal 16 ayat 8. Itu maksud saya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Perhatikan baik. Dan kalau ia datang, ia ini adalah Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa kepada kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi fungsi atau tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan dunia, menginsyafkan manusia akan dosanya. Nah, itu berarti kalau ada orang yang menghujat Roh Kudus, menolak karya Roh Kudus, maka pasti dia tidak akan pernah bisa insyaf. Dia tidak akan pernah bisa bertobat, sadar akan kesalahannya dan berbalik kepada Allah. Tidak mungkin. Sebab apa? Insyaf dan sadar itu adalah karya pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya ditolak, maka dia menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya.
Itu berarti orang tersebut dalam hidupnya akan terus-menerus tinggal hidup di dalam dosa dan tidak mungkin mau bertobat, tidak bisa insya Allah. Dan kalau dia mati dengan cara hidup seperti itu, masih belum bertobat, maka dia tidak mungkin menerima pengampunan. Itu sebabnya dosanya tidak mungkin terampuni. Oleh karena apa? Dia menolak pribadi Allah yang bertugas untuk menginsyafkan kita atas dosa. Tapi tentu dosa ini tidak terjadi pada orang percaya. Sebab orang percaya pasti akan menerima pribadi Roh Kudus, menerima pekerjaan Roh Kudus, bahkan kita bisa beriman, kita bisa bertobat, itu pun juga karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kiranya 3 pertanyaan ini paling tidak cukup untuk memberi kepada kita informasi atau hal-hal yang bisa menguatkan iman kita mengenai siapa itu Allah Roh Kudus. Kalau kita mengerti bahwa dia adalah Allah, maka mari bersifat hormat kepada Roh Kudus. Kalau kita mengerti bahwa dia ini menuntun kita untuk menginsyafkan kita, maka ingat baik-baik, anak-anak muda dengar baik ini. Ketika kita hendak melakukan dosa, ketika kita hendak memilih dengan kesadaran kita untuk kita berdosa, saya percaya Roh Kudus pasti mengingatkan kita untuk menginsyafkan kita. Dan kalau dia Allah, maka hormati itu. Jangan menentang hal itu. Dia bisa bekerja melalui hati nuranimu yang telah dikuasai oleh firman. Dia bisa mengingatkan firman kepadamu ketika engkau hendak melakukan dosa. Ingat baik-baik, tugasnya adalah menginsyafkan kau akan dosamu. Jadi mari jangan ignore, mari jangan abaikan Roh Kudus dalam hidup kita semuanya. Saya berdoa supaya ini semuanya memberkati kita. Dan sekali lagi, sekalipun ini nampak sangat teoritis, tapi ingat baik-baik, di dalam iman Kristen, hal-hal yang bersifat teoretikal, hal-hal yang bersifat doktrinal ini sangat penting. Hanya dengan doktrin yang benar, hanya dengan pembelajaran hal-hal yang bersifat teoritis yang benar berdasarkan kitab suci, kita bisa membangun kehidupan yang praktis dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, semakin giat belajar firman, semakin giat untuk mengenal Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan menuntun kita semuanya untuk kita semakin mendekat dengan dia. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. God bless you. God bless Christ Nation. Wow, what a great message yang disampaikan oleh Pastor Petra pada malam hari ini. Thank you Pastor Petra, our beloved Pastor Petra yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Message yang mengubahkan dan menumbuhkan kehidupan kita malam hari ini. Dan benar sekali bahwa kita perlu mengakui Tuhan dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita berjalan dalam hidup ini dengan Roh Kudus, tetapi lebih daripada itu, kita perlu membiarkan kehidupan kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, dituntun oleh pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mendengarkan suaranya, menghargai tuntunannya di dalam kehidupan kita. Mungkin ia menegur kita, membimbing kita ke arah yang benar di dalam hidup kita. Dan I want to pray buat kita semuanya malam hari ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang mulai menjauh daripada Tuhan. Atau mungkin Anda baru pertama kalinya mendengarkan the good news atau message yang baik ini daripada Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan Anda. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang sedang struggle dalam kehidupan ini dan butuh tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Dan kami membawa kehidupan kami, membuka hati kami Tuhan, mengakui segala kelemahan kami bahwa kami membutuhkan Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami, tuntunan-Mu dan suara-Mu yang membimbing kehidupan kami dan membawa kami seturut dengan jalan-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami dan kami minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kami dan Engkau Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. And I want to encourage you teman-teman semuanya untuk tidak hanya mengikuti ibadah ini secara online, tapi lebih daripada itu dan lebih penting lagi untuk kita mempunyai pertumbuhan dari hari ke hari. Dan tidak lepas daripada itu kita membutuhkan keluarga dan lingkungan yang bisa mensupport kita untuk kita bisa mampu dikuatkan dan bertumbuh dari hari ke hari di dalam Tuhan. Tempat di mana kita bisa mencurahkan apa yang kita rasakan dan beban pikiran kita. Dan
bisa saling sharing apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita bingungkan, dan menentukan keputusan-keputusan yang sulit di dalam hidup kita, teman-teman kita, dan keluarga dalam Tuhan. Untuk itu teman-teman bisa join small group yang ada. Dimanapun teman-teman berada, di dalam small group kita akan bertemu dengan teman-teman yang ada di lokasi dimanapun mereka berada, di kota-kota yang berbeda, dan kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan tanpa terbatas oleh lokasi, waktu, atau apapun itu. Dan what a friend we found in Jesus. Betapa bersyukurnya kalau kita punya teman-teman yang bisa mensupport kita bertumbuh dalam Tuhan dari hari ke hari. Oleh karena itu teman-teman bisa klik link description yang ada di bawah ataupun scan QR code yang ada di layar untuk bisa tergabung di dalam small group yang ada. And we will see you on the small group. Dan we are at the end of the service. Thank you for joining Church on Air pada malam hari ini. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini tidak hanya kita dengar, tapi bisa kita aplikasikan dan membuahkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. And we hope we can see you again next week. Stay tuned and God bless you all. See you next week.